Mekkah, tanah kelahiran Nabi Muhammad. Di sanalah wahyu pertama turun, di sanalah awal mula Islam diperkenalkan. Namun, kota yang penuh berkah itu juga menjadi saksi dari derita yang panjang. Selama lebih dari 2 dekade, Rasulullah dan para sahabat menjadi sasaran kezaliman kaum Quraisy. Mereka dihina, dipukuli, diboikot, ditindas. Tak sedikit yang gugur dalam siksaan, seperti Sumayyah, wanita pertama yang syahid karena iman. Hingga akhirnya, Rasulullah bersama para sahabat hijrah ke Madinah. Namun, hijrah bukan akhir dari gangguan. Quraisy tak berhenti. Mereka menyerang Madinah, menabuh jenderang perang seperti di Badar, Uhud, dan Khandaq. Kaum muslimin terus bersabar dan menahan balasan, hingga akhirnya ditandatangani perjanjian Hudaybiyah. Gencatan senjata selama 10 tahun. Tapi damai itu dilanggar. Quraisy bersama sekutunya menyerang Bani Khuza'ah yang berada di bawah perlindungan Rasulullah. Ini bukan hanya pelanggaran perjanjian, tapi juga pelecehan terhadap kehormatan Islam. Kini, balasan bukan hanya dibenarkan, tapi ditunggu oleh langit. Persiapan rahasia, diam yang mengguncang. Rasulullah mengambil keputusan yang monumental. Beliau akan menuju Mekah, tapi bukan dengan dendam. Tujuan beliau adalah membersihkan Ka'bah dari berhala dan menegakkan kebenaran dengan damai. Dengan strategi luar biasa, Rasulullah mengumpulkan 10.000 pasukan. Namun beliau merahasiakan rencana ini bahkan dari para sahabat. Tidak ada teriakan perang, tidak ada propaganda. Rasulullah ingin menghindari pertumpahan darah di tanah haram. Bahkan, Abbas, paman Nabi, diperintahkan untuk memberi jaminan keamanan bagi siapapun yang mau menyerah. Api unggun di malam terakhir. Pada malam menjelang pembebasan, pasukan Islam tiba di perbukitan sekitar Mekah dan menyalakan ribuan api unggun. Cahaya dari perbukitan itu menggetarkan jantung Quraisy. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy saat itu, keluar untuk menyelidiki. Ia tak percaya melihat lautan api yang menyala. Di tengah kegelapan, ia dibawa ke hadapan Rasulullah. Di luar dugaan, Nabi menyambutnya dengan akhlak lembut. Rasulullah tidak menyiksanya, tidak menghinanya. Sebaliknya, ia memberi Abu Sufyan perlindungan dan bahkan kehormatan. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia aman. Siapa yang menutup pintunya, ia aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram, ia pun aman. Abu Sufyan pun masuk Islam, dan kota Mekkah bersiap untuk menerima sang Nabi yang dulu mereka usir. Masuknya Nabi ke Mekkah, tunduk dalam kemenangan. Pagi 10 Ramadan, tahun ke-8 Hijriah. Hari itu seharusnya menjadi hari balas dendam. Tapi Rasulullah datang bukan sebagai penakluk, tapi sebagai hamba. Beliau mengendarai unta Qashwa, menundukkan kepalanya rendah hingga hampir menyentuh pelana. Kepala yang dulu dilempari batu, kini tunduk bukan karena lemah, tetapi karena syukur dan takwa. Di hadapannya, Ka'bah berdiri. Di sekitarnya, 360 berhala berjejer. Satu persatu Rasulullah menghancurkannya sambil membaca, "Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil." Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Quran Surah Al-Isra ayat 81. Hari itu, Ka'bah dibersihkan, tanah suci kembali ke fitrahnya. Musuh-musuh Islam kini berdiri gemetar di hadapan Rasulullah. Mereka yang pernah melempar kotoran ke tubuhnya, menyiksa sahabatnya, membunuh pamannya, mengusir beliau dari rumahnya, menolak wahyu demi ego dan kedudukan, kini mereka tak berdaya. Rasulullah memanggil mereka dan bertanya, "Wahai kaum Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Dengan suara bergetar, mereka menjawab, "Engkau adalah saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia." Dan saat itulah keluar kata-kata yang lebih tajam dari pedang, lebih lembut dari hujan. "Idzabu fa antumut tulaqa." Pergilah, kalian semua bebas. Tak ada satupun yang dihukum hari itu. Tak ada eksekusi, tak ada pemenjaraan, hanya pengampunan dan pelukan keimanan. Kemenangan sejati adalah menguasai hati, bukan hanya wilayah. Rasulullah menundukkan musuhnya bukan dengan senjata, tapi dengan kasih sayang. Akhlak lebih tinggi dari kekuatan. Di saat ia bisa menghukum, beliau memilih memaafkan. Karena Islam bukan agama pembalasan, tapi agama rahmat. Para musuh yang berubah menjadi sahabat. Abu Sufyan, Hindun binti Utbah, Ikrimah bin Abu Jahal, semuanya masuk Islam setelah hari itu dan menjadi pembela Islam yang setia. Titik balik sejarah dunia.
Penaklukan Mekah adalah momen terbesar dalam sejarah dakwah Islam. Setelah itu, Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab. Suku-suku berdatangan menyatakan syahadat. Hati-hati yang dulu membatu, kini luluh. Namun yang paling luar biasa bukanlah kemenangan itu sendiri, tapi sikap Rasulullah saat berada di puncak kuasa. Hari itu, dunia menyaksikan bahwa rahmat lebih kuat daripada senjata, bahwa Islam adalah cahaya yang datang bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi. Mekkah, tanah kelahiran Nabi Muhammad. Di sanalah wahyu pertama turun, di sanalah awal mula Islam diperkenalkan. Namun, kota yang penuh berkah itu juga menjadi saksi dari derita yang panjang. Selama lebih dari 2 dekade, Rasulullah dan para sahabat menjadi sasaran kezaliman kaum Quraisy. Mereka dihina, dipukuli, diboikot, ditindas. Tak sedikit yang gugur dalam siksaan, seperti Sumayyah, wanita pertama yang syahid karena iman. Hingga akhirnya, Rasulullah bersama para sahabat hijrah ke Madinah. Namun, hijrah bukan akhir dari gangguan. Quraisy tak berhenti. Mereka menyerang Madinah, menabuh jenderang perang seperti di Badar, Uhud, dan Khandaq. Kaum muslimin terus bersabar dan menahan balasan, hingga akhirnya ditandatangani perjanjian Hudaybiyah. Gencatan senjata selama 10 tahun. Tapi damai itu dilanggar. Quraisy bersama sekutunya menyerang Bani Khuza'ah yang berada di bawah perlindungan Rasulullah. Ini bukan hanya pelanggaran perjanjian, tapi juga pelecehan terhadap kehormatan Islam. Kini, balasan bukan hanya dibenarkan, tapi ditunggu oleh langit. Persiapan rahasia, diam yang mengguncang. Rasulullah mengambil